Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi nih ya teman-teman di pertemuan yang ketiga di pelatihan JWD. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Informasi terakhir yang saya terima dari Pak Yudi selaku admin di kelas kita bahwa link tugas 2-nya sudah diupload. Jadi, teman-teman bisa segera mengecek ya nanti setelah sesi ini dan mungkin sudah siap-siap untuk bisa mengumpulkan. Di sesi yang ketiga ini, kalau teman-teman lihat materi yang teman-teman bisa dapatkan dari LMS, itu isinya adalah full kita akan membahas sebuah project yang masih berkenaan tentang user interface dan web layout gitu ya. Tidak ada materi baru di sana ya, karena materinya sudah tentang user interface itu sudah dibahas di pertemuan kedua. Jadi di pertemuan ketiga ini kita full praktikum eh, membuat sebuah web layout yang akan kita ambil dari studi kasus tugas di pertemuan kedua ya. Di harapannya teman-teman setelah tugas ini dibahas, nanti ngerjainnya jadinya harusnya lebih lebih mudah ya dan bisa lebih cepat gitu ya. Teman-teman bisa kumpulkan. Hingga nanti saya juga bisa juga ada tugas yang ketiga, memberikan tugas yang baru yang ketiga. Oke, saya akan langsung saja share screen. Em, saya akan perlihatkan dulu materi modul ketiga ya. Materi modul ketiga ini tidak ada materi baru ya teman-teman. Kalau kita scroll ke bawah gitu nggak ada sama sekali. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa di materi ini, di pertemuan ketiga ini adalah kita membahas sebuah project ya. Project satu, dia membuat antarmuka web. Ya. Nah, desain antarmuka webnya sudah pernah saya sampaikan di tugas 2 ya. Dan kita akan membahas bagaimana membuat antarmuka atau user interface tersebut. Nah, dan aset-aset yang akan kita gunakan untuk praktikum bersama juga udah saya kasih di grup ya. Tapi itu sifatnya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memiliki asetnya sendiri juga nggak apa-apa sih. Ini cuma biar kalau teman-teman nggak belum punya aset gitu nggak perlu cari-cari kelamaan gitu. Dan sekarang kita akan eh, lihat tampilan yang diinginkan di tugas 2 ini yang akan kita jadikan sebagai acuan. Nah, di sebelum kita membuat sebuah desain web atau web layout, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis ya, menganalisis kira-kira web ini akan kita buat jadi beberapa strukturnya seperti apa gitu ya, layoutnya seperti apa. Ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa kita mempunyai header, lalu punya sebuah navigation bar, lalu ada sebuah konten yang terdiri dari beberapa artikel, dan ada sebuah footer ya, footer atau sini adalah biodata dan footer. Ya, jadi kita bagi menjadi berapa nih teman-teman? Header satu, navigation bar dua, lalu konten tiga, biodata empat, dan footer lima ya. Jadi kita bagi menjadi lima. Nah, kita akan implementasikan kelima bagian tersebut secara bertahap ya dari mulai yang paling atas dulu yaitu header. Oke, kita langsung aja em, Kak soal studio code-nya ini. Lalu kita buat project baru ya teman-teman, file, new, open folder. Lalu di sini di pertemuan
praktikum gitu ya. Praktikum pertemuan tiga, bukannya di sini. Em, apa ya namanya? Project satu, pertemuan tiga. Ya, lalu kita beri nama di sini JWD A, ya kan nanti ada JWDB biar nggak bingung. JWD, gimana sih? JWD A. Nah, di JWDA ini teman-teman kita akan buatkan beberapa subfolder yaitu kumpulan image yang akan kita gunakan dan sebuah folder CSS. Oke, kita buka. Nah, sehingga seperti yang teman-teman lihat, masih CSS-nya. Nah, sebentar ini ada yang salah ya teman-teman. JWDA. Nah, itu baru benar ya. Entahlah kenapa. Ini ada satu buah folder CSS dan satu buah folder image. Mana di folder image tentunya akan kita letakkan gambar-gambar atau aset-aset yang tadi sudah saya berikan ke teman-teman ya. Kita buka aset-asetnya. Ada di sini, di praktikum ya. Mohon maaf. Mana ya? Ini asetnya kita copy. Lalu kita letakkan ke folder image yang tadi sudah kita siapkan ya teman-teman di JWDA image. Nah itu. Sehingga jika kita lihat di project atau di Visual Studio Code, kita sudah memiliki file-file tersebut. Ya, ada Little Son Goku, ada logo picture, ada picture 1 sampai picture 3. Dan sekarang kita siapkan file HTML-nya. Index.html dan juga kita siapkan file CSS-nya. Ini ya teman-teman. Nah ini um, style.css. Oke, fokus kita sekarang ke HTML dulu, lalu kita buatkan standar markup dari HTML. Ya, ingat ya, dengan mengetikkan tanda seru lalu tombol tab, maka secara otomatis Visual Studio Code akan mempersiapkan standar markup dari HTML kita. Kita buat di sini nama title-nya adalah web layout. Web layout. Dan berikutnya kita ingin menghubungkan dokumen HTML kita dengan file CSS yang akan kita gunakan nanti yaitu style.css. Caranya dengan mudah kita ketikkan di sini link, lalu pilih link CSS ini ya teman-teman. Biar Visual Studio Code-nya mengenerate eh, link CSS-nya. Nah itu ya. Nah kita sesuaikan. Nah di sini kan ada letaknya di sebuah folder CSS ya, tidak langsung seperti ini. Jadi ini letaknya salah ini ya. Karena kita nggak kita meletakkan style CSS kita itu dalam sebuah folder. Ya, jadi kita harus tambahkan dulu folder ini. Ini kita hapus. Lalu kita masuk ke foldernya dulu yaitu CSS, baru nama filenya. Nah itu ya. Oke, tahap berikutnya em, kita ingin merancang seperti yang ada di sini. Ya, berarti kita ingin fokuskan ke bagian header terlebih dahulu. Baik, kita buat header seperti ini teman-teman. Ya,
Kali ini saya akan buatkan satu persatu, nggak HTML sampai selesai baru CSS. Jadi HTML bagian header baru terus ke CSS, lalu ke navigation bar terus ke CSS biar nanti nggak pusing gitu HTML ya teman-teman. Jadi header ada berapa elemen di sini teman-teman? Ada dua ya, elemen gambar dan elemen heading. Jadi di dalam header kita tambahkan kedua buah elemen tersebut. Yang pertama elemen eh, gambar nih ya. Gambar itu kan berarti tag HTML-nya adalah IMG ya. Lalu kita cari gambar ini, gambar company-nya. Klik ada di dalam image, lalu kita cari yaitu nih logo pic.jpg. Dan untuk elemen keduanya yaitu heading bertuliskan Mountain Company Services. Di heading satu, eh, Company Services. Oke, selesai sudah untuk bagian headernya. Langsung kita jalankan ya. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Nggak perlu nunggu sampai selesai semua. JWDA, lalu indeks, kita jalankan di Firefox. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kita sudah mendapatkan dua buah tampilan logo company, logo sebuah company dan sebuah heading Mountain Company Services. Nah, berikutnya kita ingin melayout agar bentuknya seperti ini. Itu ya. Tetapi sebelumnya kita ingin atur dulu dong ini ya. Berapa sih lebar dari header, gitu ya, berapa lebar dari header dan kita akan memberikan warna yang gelap di bagian background ya. Ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke bagian CSS-nya. Tugas CSS adalah untuk melakukan styling. Seperti biasa nih teman-teman, ketika kita bekerja dengan CSS, sebaiknya kita melakukan proses resetter dulu, ya karena setiap browser itu memiliki default desain CSS-nya sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang default antara satu browser dengan browser lain itu beda. Firefox punya default CSS-nya sendiri, lalu Google Chrome punya default CSS-nya sendiri. Nah, begitu juga dengan Microsoft Edge dan lain sebagainya. Dan kita ingin default-default margin dan default-default dari nilai padding itu kita hilangin gitu ya, biar nggak bikin bingung. Nah, caranya gimana? Kita tambahkan kode ini, teman-teman. Bintang, lalu seperti ini. Artinya semua, bintang itu artinya semua ya. Semua elemen untuk marginnya kita nolin. Dan semua elemen untuk padding kita nolin. Artinya semua elemen di web kita udah nggak ada margin, nggak ada padding. Awalnya seperti itu. Dan lalu teman-teman, kita ingin atur background. Ini kan ada background warna kayak berbeda dengan konten ya. Ini warna agak keemas-emasan gitu. Nah, kita ingin atur background tersebut ada di bagian body kita ya. Background color kayaknya warna ini deh ya. Kita simpan ya. Lalu kita juga ingin tambahkan default dari font. Jadi font family kita ganti menjadi sans serif. Nah, lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, kita sekarang udah punya default background yang warna seperti keemasan ini. Ya. Dan tampilan dari font kita juga udah berubah, tidak seperti tadi, menjadi sans serif. Dan berikutnya, kita ingin mengatur header kita agar header kita memiliki panjang atau width itu apa ya? Lebar ya, bukan panjang, 1000 pixel. 1000 pixel kita simpan, lalu kita lihat hasilnya, dan kita beri background warna yang terang, background color warna putih. Ya biar kontras dengan gambar warna emasnya. Jadi
warna emas ini ada background nanti kontennya tuh putih gitu ya. Nah, itu ya jadi seperti ini. Dan karena logo kita terlalu besar, sekarang saatnya kita merubah ukuran dari logo kita. Nah, teman-teman, logo kita itu adalah dari elemen IMG ya. Dan kalau kita lihat di sini, elemen gambar kita tuh cukup banyak ya. Selain di logo ada gambar-gambar yang lain, ada di bagian sini dan bagian sini. Oleh karena itu, kita harus hati-hati ketika melakukan styling dengan CSS-nya. Karena kalau kita salah-salah menentukan selektor, nanti semua gambar ini akan kena dampaknya gitu ketika kita melakukan styling di CSS. Oleh karena itu, kita harus menentukan selektor yang spesifik gambar yang ada di header misalkan. Kita tentukan secara spesifik, kita hanya ingin melakukan styling, memperkecil gambar yang ada di header, agar gambar-gambar yang lain ini tidak terkena dampak CSS-nya gitu ya. Nah, ini maksudnya berarti sekarang kita melakukan hal tersebut. Berarti header lalu IMG. Artinya, saya hanya tertarik untuk memilih gambar yang di header saja. Sedangkan gambar-gambar yang lain belum saya perhatikan gitu ya. Nah ini saya rubah ukurannya ya teman-teman. Biar nggak sebesar itu, yaitu 150 pixel mungkin ya. Kita coba dulu. Kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Nah itu ya. Sekarang logo kita udah kecil nih ya. Eh, tapi apakah sesuai dengan ini? Anggaplah sesuai gitu ya. Dan berikutnya yang kita inginkan bahwa tulisan Mountain Company Services ini tidak bold seperti ini. Sedangkan yang kita miliki itu bold, berarti heading yang ada di header. Heading yang ada di header ingin kita ubah ya. Jadi header lalu heading H1. Tulisan Mountain Company Services itu kan ada di tag H1 ya. Maka cara melakukan selektor di CSS-nya adalah header H1. Ya. Ini eh, font weight-nya adalah apa ya, normal mungkin ya, normal gitu ya, biar nggak bold. Nah itu ya, dan mungkin ukurannya kita perbesar sedikit justru. Ukurannya font font size 32 pixel misalkan. Oh, 32 pixel nggak berubah ya. Kalau 40, nah itu ya. Sepertinya cukup untuk sementara 40 gitu ya. Dan kita ingin konten header ini ada di tengah ya. Kalau ini kan masih di pinggir nih, di pinggir web. Dan yang diinginkan tuh ada di tengah. Nah, bagaimana caranya membuat header kita ada di tengah? Berarti selektor kita letakkan di header sekarang. Bukan di image, bukan di heading, tapi di headernya. Nah, kita tambahkan perintah margin auto, teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah container, div container, untuk bisa ke tengah, itu perintahnya nih, margin auto. Ingat-ingat ya. Nah, itu. Sekarang header kita udah di tengah nih, ya. Udah di tengah. Lalu apa lagi teman-teman yang masih kurang? Yang masih kurang tentunya adalah kita ingin agar eh, tulisan Mountain Company Service-nya itu ada di kanan gitu ya. Ada di sebelah kanan ya. Kalau kita itu masih atas bawah kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini penting ya, trik ini penting ya teman-teman. Ini sangat powerful kita gunakan untuk di web design, untuk melayout. Mana sebuah tampilan yang secara defaultnya itu ditampilkan atas bawah, kita ingin dia paksa ke kanan. Itu dengan perintah float ya. Ingat-ingat ya teman-teman. Jadi yang ingin kita float kan adalah image dan heading satu. Kita pingin dua elemen ini samping-sampingan. Sehingga di bagian image ini ya kita tambahkan perintah float.
left. Begitupun dengan heading satunya kita tambahkan perintah float left. Simpan. Jadi float itu artinya memaksa dia didesak ke kiri gitu. Float left. Kalau float right memaksa didesak ke kanan. Jadi kalau kita refresh, lihat ya, dia akan samping-sampingan. Tetapi, ini ada tetapinya ya. Perintah float left itu biasanya menimbulkan kerusakan ya. Karena float itu memaksa dia untuk ditarik ke kiri. Akhirnya di bagian bawah kontainer tuh seperti kehilangan penyangga gitu. Dan ini harus dibenarkan. Nah, cara ngebenerinnya ya, ini saya kasih triknya ya, cara membetulkannya. Teman-teman tambahkan sebuah kelas di sini ya. Misalkan bernama fix gitu ya. Fix itu arti membetulkan gitu, ya. Fix elemen, elemen, ya apapun lah. Ini nama ini bebas kok ya. Ini hanya sebuah nama, jadi sebenarnya namanya bebas ya teman-teman. Tetapi yang nggak boleh bebas itu ketika sudah dipindahkan ke CSS. Karena dia ada sebuah kelas, maka kita gunakan tanda titik, lalu ikuti dengan namanya. Lalu kita tambahkan perintah eh, clear fix, clear bots. Ini ya. Kita save all, ya maka seharusnya ini akan menjadi rapih kembali. Nah, dia teman-teman bisa lihat ya, dia rapi lagi. Jadi bawahnya penyangganya tuh ada lagi. Tadi kan sempat hilang ya, jadi berantakan. Sekarang udah benar tuh. Sekarang sudah hampir menyerupai nih yang kita inginkan. Kurangnya di mana? Ini loh Pak, kurangnya tulisan mountain-nya itu nih, mountain-nya itu kok ini nggak kurang ke bawah ya, ini ada di tengah gitu ya. Dan logo company-nya itu dia agak ke kanan. Oke, kita perbaikin ya. Jadi tadi pun tulisan mountain-nya salah ya. Eh, aja ikutin aja ya. Nah, gimana cara membuat agar tulisan mountain-nya itu agak ke bawah seperti ini? Nggak seperti yang punya kita nih, di atas banget. Ya. Karena kita tambah margin ya teman-teman. Jadi ini adalah, dia bisa ke bawah ini karena dia memiliki margin. Mempunyai margin atas gitu. Sehingga tulisannya terdesak ke bawah. Sedangkan yang kita miliki ini dia nggak punya margin. Teman-teman masih ingat ya, semua elemen kita marginnya di nolin awalnya. Margin nol. Jadi heading satu kita nggak punya margin. Sehingga harus kita tambahkan margin top, kira-kira aja ya 20 pixel misal. Nanti kalau kurang bisa kita tambah, kita refresh. Nah, kurang nggak teman-teman di segitu? Kurang ya? Berapa dong? 25 mungkin. Ya, nggak apa cukup lah segitu ya. Terus untuk image-nya kita geser juga ke kanan, berarti margin kiri ya, berarti margin left. Untuk image-nya kita tambahkan margin left. Kita coba 20 pixel. Dia akan geser ke desak di sini. Nah, gitu. Kita lihat. Yes. Anggaplah sudah seperti itu ya. Anggaplah ini udah menyerupai. Nah, sekarang header kita bisa kita anggap sudah selesai, gitu ya. Oh, belum. Ini ada garis ini nih. Ada garis seperti ini. Itu cara buatnya gimana? Ini adalah border, teman-teman ya. Kita bisa tambahkan border di elemen apa? Header. Di header kita punya border bottom. Sedangkan ini belum ada border bottom ya. Sekarang kita tambahkan border bottom di bagian header ya. Border bottom misalkan 2 pixel solid line dan warnanya apa ya? Oke.
Kita break sebentar ya teman-teman. Hmm, Ntar lagi. Tadi sampai mana ya? Border ya. Oke, kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya, apakah bordernya udah muncul atau belum? Nah ini ya, bordernya udah ada. Dan apakah bordernya sudah cukup tebal? Kayaknya warnanya yang kurang jelas ya. Kita buat warnanya yang lebih gelap sedikit. Sepertinya mungkin kurang tebal ya. Kita tebelin. Jadi untuk membuat border itu kita atur ketebalannya. Semakin tinggi nilai, semakin besar nilainya, maka dia akan semakin tebal. Dan ini garisnya modelnya solid dan ini warnanya. Jadi ada tiga parameter di sini teman-teman. Ketebalan, lalu tipe garisnya, dan warna. Nah, saya udah cukup puas dengan tampilan ini. Berikutnya, kita ingin tambahkan apa nih teman-teman? Navigation bar ya, navigation bar. Jadi ada beberapa menu di sini. Ada satu, dua, tiga, empat, dan sebelah kiri dan dua di sebelah kanan. Mana caranya membuat menu? Kok bisa yang satu di kiri, satunya di kanan, gitu ya? Nah itu kita menggunakan teknik sama floating, tapi satunya lagi floating ke kiri, satunya floating ke kanan. Mau tadi kan float, ini dua-duanya float ke kiri ya, float left. Yang ini kita akan buat kelompok sini float left, kelompok sini float right. Nah, kata kuncinya adalah kelompok, teman-teman. Berarti link yang di sini itu harus kita grouping dan link yang di sini juga harus kita grouping, ya. Oke, kita buatkan HTML-nya dulu. Karena HTML-nya belum ada kan? HTML yang kita buat tadi baru sampai ini nih, baru sampai header. Sekarang kita buatkan teman-teman, ini header kita anggap sudah selesai. Lalu kita buat di sini nav, ya, navigation. Nah, lalu kita lihat di sini ya, kita analisis. Navigation di sini itu kan buat yang ini. Tapi di dalam navigation ada kelompok link di kiri, ada kelompok link di kanan. Berarti kita buatin juga dua tag tersebut. Berarti kita buatkan div ini untuk left yang kiri ya, left menu, gitu ya, atau left top menu, left top menu, dan ada kelompok right top menu, right top menu. Nah, kita tinggal tambahkan menu-menunya, ya. Ada empat di sini, home, about, services, dan gallery. Ini UL, LI, em, link, link itu apa teman-teman? A, href, nggak mau ya. Nah ini kita kasih tanda pagar aja biar mengindikasikan link ini nggak kemana-mana. Ini adalah home, lalu about, services, dan gallery. Ada tiga lagi. About, services, dan gallery. Ya, berarti kita tinggal tuliskan di sini about, services, dan gallery. Nah, ini untuk link yang di sebelah kiri. Dan dengan cara yang sama kita buatkan link yang di sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan tentu tidak sebanyak ini. Kita buat, kita hilang,
kita hapus sebagian karena di sini hanya ada dua, register dan login. Ini register dan login. Oke, oke. Saya rasa sudah HTML-nya cukup seperti itu. Simpan dan kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, hasilnya tentu belum seperti yang kita inginkan ya. Sini ada home, about services, gallery, register, dan login. Kok tampilannya seperti itu? Ya memang karena untuk HTML yang ini belum kita lakukan styling. Sekarang kita lakukan styling ya. Berarti ada nav tadi ya. Ada sebuah tag bernama nav. Berarti kita lakukan styling di sini. Nav, nav kita ingin buat agar ukurannya seperti header kan. Nah header itu ukurannya berapa? Kan ini nih. Header, background white, ini kan hampir sama, margin auto. Nah ini kita copyin aja. Nah karena sama teman-teman, sebenarnya kita bisa melakukan hal ini seperti ini ya. Kalau kita letakkan di sini, ya lalu kita refresh, kita bisa melakukan hal itu. Tapi itu nggak disarankan ya. Karena kalau ini sama persis dengan ini, sebaiknya jangan kita tulis berulang-ulang ya. Ini kita hapus karena sama isinya teman-teman. Kita cukup melakukan hal ini teman-teman. Koma nav, koma nav. Artinya lebih efisien ya, karena header dan nav memiliki style yang sama. Kenapa kita buat eh, itu yang berbeda ya? Kenapa nggak kita satuin aja gitu? Kita save, hasilnya sama juga teman-teman. Nah, itu ya, jadi bahkan udah langsung jadi itu, udah ada apa namanya border bottom ya. Nah, sekarang tinggal urusannya dengan link ini loh ya. Linknya masih ada bullet seperti ini, kita hilangin dulu bulletnya, berarti nav, kita hilangkan nav ul li list style ya, list style kita kasih non kan. Jadi list style non itu untuk menghilangkan list dari style dari listnya ya. Di foto itu ada titik-titiknya, kalau kita kasih perintah list style non dia akan hilang. Nah itu ya, dia akan hilang. Dan lalu kita ingin eh, satu ke kiri dan satu ke kanan kan. Yang left top menu itu ke kiri dan right top menu itu ke kanan. Berarti kita copy ini yang ke ingin ke kiri, berarti float left itu ya. Dan satunya lagi yang ke kanan, berarti right ya ini ya. Right top menu, float right. Ingat, perintah float ini akan mengakibatkan kerusakan kontainer. Jadi bisa kita perbaiki dengan fix elemen lagi. Kita lihat dulu ya rusaknya gimana. Nah, link-linknya udah pada berpencar tuh ya. Ada yang ke kiri kelompok ini, ada yang ke kanan. Tetapi kontainernya hilang kayak nggak ada penyangganya gitu ya. Karena perintah float memang seperti itu dampaknya. Sehingga yang bisa kita lakukan sama dengan yang tadi udah dijelasin. Kita tambahkan kelas div class fix element. Kita copy, lalu kita tambahkan penyangganya di sini nih. Nah, gitu ya. Simpan, kalau kita lihat hasilnya, refresh. Nah, dia ada penyangganya lagi, teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat agar tampilan linknya itu seperti yang diinginkan di sini. Ya, tidak seperti ini. Ini kan masih ngeblok gitu ya.
atas bawah gitu. Nah, kita ingin dia bersamping-samping gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Em, Bagian nav ULLI, kita buat dia float atau apa ya, display inline mungkin ya. Kita coba dengan display inline bisa nggak ya? Nah, bisa ya dengan display inline. Ya, jadi memang tetapi belum selesai teman-teman. Kita cek lagi. Perintah display inline sudah membuat dia menjadi sejajar, tetapi ini masih harus ada margin-marginnya gitu ya. Nah, kita tambahkan margin ya teman-teman. Apakah bisa ya? Margin left. Biar ada jaraknya maksudnya. Margin left. Misalkan 30 pixel. Oke. Dan saya nggak masalah ya. Lalu untuk ini juga dia nggak terlalu rapat ya. Mungkin bisa kita tambahkan marginnya 40 misal. Oke. Hanya saja untuk yang login ini dia juga harusnya agak ke dalam ya. Nah, gimana caranya teman-teman agar loginnya itu bisa geser ke dalam? Kalau kita tambahkan margin right, nanti yang ini juga eh, tambah longgar gitu ya. Kita coba ya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti ini. Ini tinggal dikasih margin right aja, Pak. Nanti kan loginnya kedesak ke kiri gitu ya. Oke, kita coba. Tapi itu sepertinya tidak akan berhasil ya. Kita coba ya. Margin right. Misalkan kita tambahkan 40 pixel. Nanti linknya itu akan semakin renggang ya teman-teman. Karena udah ditambah margin kiri, ada margin kanannya juga. Membuat linknya itu semakin renggang. Ini kok susah ya? Nah, kita lihat ya hasilnya. Nah, itu kan semakin renggang. Dia memang ada jarak, tapi dia yang lainnya akan semakin renggang. Jadi ini kayaknya nggak cocok. Kita tetap pingin ukurannya kayaknya udah pas segini, tapi yang geser cuma loginnya aja gitu. Nggak ditambahin margin-margin yang lainnya. Berarti kita hanya butuh di si login ini aja. Nah, ada sebuah trik ya teman-teman yang bisa kita lakukan. Kita ke HTML-nya dulu. Kan kita ingin melakukan styling di login ini ya. Login ini. Nah, login ini bisa kita tambahkan dengan sebuah kelas. Sebuah kelas. Ini adalah kelas menu, gitu ya. Menu terakhir. Login itu kan menu terakhir ya. Nah, last menunya ini yang kita edit di sini. Last menu, kita tambahkan margin right, yaitu 40 pixel. Nah, kalau seperti ini nanti akan berubah yang tambah marginnya cuma elemen yang memiliki kelas ini last menu ya. Di elemen yang hanya memiliki kelas last menu kan cuma login gitu ya. Hingga yang lainnya nggak kena dampak, hanya login yang kena dampak margin right. Nah, itu ya. Ini nggak tambah renggang. Oke, kita semakin dekat nih dengan apa yang diinginkan di sini. Tinggal dikasih margin atas dan bawah ini loh ya. Ini kan masih sumpek tuh ya. Kita tambahin ya teman-teman. Margin bisa padding bisa margin. Mungkin kita coba tambahkan padding aja di navbar kita ya. Nav, mana nav? Oh, belum ada ya. Kita nggak punya nav di sini. Kita tambahkan nav. Nav, oh kok gini? Kita tambahkan padding di bagian atas bawah.
Maksudnya ini padding atas bawah nav ini, atas bawah padding atas bawah itu parameter sebelah kiri ya teman-teman. Misalkan tambah 20 pixel dan kanan kirinya 0. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, oke. Dan apa yang dengan di sini nggak ada garis bawah, garis bawah, garis bawah itu nggak ada ya. Sedangkan yang kita miliki pasti ada tuh garis bawah, garis bawah. Nah, garis bawah itu miliknya link ya teman-teman. Sekali lagi garis bawah itu miliknya link. Sehingga kalau kita ingin menghilangkan garis bawah, yang harus kita selektorkan, yang kita targetkan itu linknya, bukan LI-nya. Kalau tadi kan yang kita lakukan LI gini ya. Nah ini kalau kita hilangkan garis bawahnya nggak akan hilang karena garis bawah itu bukan miliknya list item. LI itu list item. Garis bawah itu miliknya link. Sehingga untuk menghilangkan garis bawah kita harus melakukan seperti ini. Nav, UL, LI tambahkan link. Link itu A ya kan? Ahref link. Kita hilangkan teks decoration none. Pan kalau kita refresh, nah seperti teman-teman lihat udah nggak ada garis bawahnya tuh ya, dan sudah seperti yang kita inginkan di sini. Oke, bagian navbar sudah selesai. Sekarang kita fokuskan ke bagian berikutnya, konten ini ya. Nah, konten di sini agak sedikit rumit ya teman-teman. Banyak elemen di bagian dalam yang harus kita kelompokin nih. Ini harus kita kelompokin sendiri, ini kita kelompokin sendiri, ini kita kelompokin sendiri. Seperti halnya kita mengelompokkan menu di sini ya. Ada kelompok sebelah kiri, ada kelompok sebelah kanan. Ini juga kita buat kelompok-kelompoknya. Oke, sebelumnya tentu kita akan buatkan em, apanya teman-teman? Buatkan HTML-nya dulu ya, karena nggak mungkin kita melakukan styling yang belum ada kontennya. Jadi kita sekarang ke HTML. Ini berarti ini adalah bagian nav. Ini udah selesai nih ya, nav udah selesai. Jadi ini header, ini nav. Sekarang bagian section. Section. Nah, section kita itu bentuknya gimana? Ada heading. Heading 2 ya. Kalau ini heading satu, ini heading 2. Kita tambahkan heading 2. K2. Namanya adalah Our Services and Product. Tuliskan. Our Services and Product. Lalu apa lagi teman-teman? Berikutnya adalah ini teman-teman. Nih, kita membutuhkan layout atau kontainer untuk menampung ini. Misalkan di sini adalah artikel gitu ya. Kita tambahkan di sini artikel. Nah, dan kita punya berapa artikel? Ya, anggaplah satu di sini. Em, kayaknya bukan artikel deh. Em, kita tambahkan div aja ya. Div ID artikel kontainer. Nah, ini lebih enak ya. Jadi ini artikel kontainernya tuh untuk menampung tiga artikel. Jadi artikel kontainer dia untuk menampung tiga artikel ya. Berarti di dalam artikel kontainer ada artikelnya. Ada tiga pasang ya. Ini satu pasang, dua pasang, tiga pasang. Nah, kita siapin nanti tiga pasang. Ini kebetulan satu pasang dulu. Pasangan yang pertama ada gambar, ada paragraf, dan ada tombol. Buatin ya. Yang pertama adalah gambar. Di image ya. Image-nya kita ambil teman-teman dari sini. Image nature shot, nature satu ya.
Lalu paragrafnya bebas, P gitu ya. Lorem aja, seperti biasa, lorem. Lalu button. Ini ada button nih. Read more ya. Kita tambahkan button. Tulisannya ada apa? Read more. Kalau kita simpan, dan ini ada tiga ya, ada tiga. Kita copy 3 kali. 2 kali ya, nah itu, karena ada tiga ya. Gambar yang kedua ini kita ganti nature 2 dan ini kita ganti nature 3. Oke, HTML-nya udah selesai. Kita save all. Lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, itu ya. Ini nature 1, nature 2, nature 3 dan seterusnya. Oke, tentu masih berantakan ya, sudah pasti berantakan karena belum kita lakukan styling di CSS-nya. Sekarang akan kita lakukan proses styling di CSS-nya. Berarti yang kita harus rapihkan dulu adalah ini, bagian section ya. Karena semuanya ini adalah section. Jadi section itu segini teman-teman nih. Eh, set, set. Nah, itu section ya. Nah, section itu bentuknya polanya mirip dengan header, polanya mirip dengan header dan nav kan ya. Polanya mirip. Ya, tinggal kita copy sini, cari yang tadi. Nah, ini header dan nav itu sama ya dengan section. Jadi tambahkan section. Simpan, lalu kita refresh. Nah, ya. Jadi sekarang section kita udah memiliki background putih dan eh, memiliki border juga kalau nggak salah nanti ya. Oke, nah sekarang satu persatu kita beresin ya. Kita beresin dulu tulisan our services and product itu harusnya ada di tengah ya, dan kayaknya tulisannya juga um, agak besar dikit gitu ya. Dan ada margin di atasnya. Ini nggak ada margin di atas. Oke, section. Sekarang section heading 2, section H2 itu ada di tengah. Di tengah itu berarti perintahnya text align center. Kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Oke, dia udah center. Dan kalau ukurannya kurang cocok gitu ya, kita tinggal bisa tambahkan font size. Ini misalkan 32 pixel gitu. Nah, itu ya, sepertinya cukup segitu. Dan kita tambahkan margin biar nggak terlalu rapat di sini. Berarti margin top. Margin top 30 pixel, misal. Loh, kita lihat. Oh, ada sek itu ya. Marginnya ada sek. Hmm, marginnya ada sek ini ya. Jadi aneh. Kalau gitu kita akalin aja teman-teman. Jangan pakai margin, tapi pakai padding. Simpan. Oke, sip. Kayaknya kebanyakan 30 pixel ya. Kalau gitu kita kurangi deh 20. Oke, berikutnya sekarang kita akan melakukan styling di sini. Mengelompokkan 3 elemen ini. Caranya gimana teman-teman? Kita atur dulu ukurannya ya. Jadi si artikel ini kita atur ukurannya. Jadi kalau kita punya ukuran tadi kan 1000 pixel nih, semuanya segini 1000. Dibagi 3, berarti kira-kira 300-an. Sisanya itu untuk padding-padding ini nih. Jadi sekira-kira sekitar 300 pixel deh setiap artikel itu. Mari kita buat si artikel itu. Ini kan artikel nih. Ini artikel, artikel, artikel. Nah, kita buatkan di sini section.
Kalau artikel, section artikel itu width-nya 300 pixel. Kita lihat. Nah, ya, dia udah 300 pixel. 300 pixel, 300 pixel gitu ya. Lalu berikutnya, em, dan fontnya ini, text align-nya itu justify untuk P-nya. Eh, kita rapiin dulu paragrafnya, teman-teman. Section artikel, paragraf, text align-nya justify. Nah, maksud saya justify itu biar dia ini lurus rata kanan kiri gitu ya. Justify, simpan, kalau kita refresh. Dan sepertinya 300 itu ini ya, kegedean ya. Berarti kita kurangi 200 sekian gitu mungkin. Mungkin 200 berapa gitu? 290 mungkin. Oh, 240 mungkin. Nah, oke dah. 285. Nah, dan kita ingin setiap artikel itu ditampilkan ini. Berarti harus kita apain lagi? Kita floatin lagi kan? Kita floatkan lagi biar bersamping-sampingan gitu. Section artikel kita lakukan proses float left. Dan ini akan menjadi rusak. Setiap perintah float akan menjadi rusak. Nah, tapi dia udah samping-sampingan, tapi rusak ya. Penyangganya sekali lagi dia hilang. Lalu gimana cara menampilkan penyangganya lagi? Tambahin lagi di sini ya teman-teman. Tambahkan lagi perintah ini clear fix di akhir artikel sini. Ya. Simpan, lalu refresh. Nah, ya dia udah muncul penyangganya. Tinggal ini kita eh, buat menjadi ke nah, tapi kita kasih jarak dulu nih, kan terlalu rapat ya. Setiap artikel ingin kita kasih jarak. Sehingga di sini kita kasih margin em, F misalkan 30 pixel. Nah, itu tinggal ya, agar ke tengah, tambahin lagi sedikit-sedikit teman-teman, biar ke tengah gitu. 40 pixel mungkin ya. Kebanyakan 35 mungkin. Gimana sih? Nah, oke. Anggaplah seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu eh artikel kontainer kita akan atau nih service and product gitu ya. Ini kan ada jarak tuh. Sedangkan yang kita miliki ini masih rapat. Berarti di bagian ini kita tambahkan padding bottom. Nah, karena di sini sudah ada padding top, maka mendingan ini kita hilangkan jadi atas bawah ya. Tapi kanan kirinya kita hilangin. Dikasih nol. Nah, seperti itu. Terus gimana lagi teman-teman? Em, ini ya ada jarak berarti di bagian sini, di bagian bottom dan bagian tombol, tombol kita ini masih belum di tengah. Oke, sekarang saatnya kita membuat agar tombol kita ada di tengah. Tombol kita itu lihat dulu di sini ya. Tombol kita itu namanya button. Button yang ada di artikel. Berarti cara buat CSS-nya artikel, section, artikel.
button. Margin auto. Kita coba apakah dia mau ke tengah atau enggak. Oh, ternyata nggak bisa ya. Gagal. Tadi dulu. Kita buat display non dulu ya. Kita buat display non. Kita hilangin dulu buttonnya. Bisa nggak dihilangin? Bisa ya. Berarti sebenarnya selektor ini udah benar. Hanya saja perintahnya yang salah berarti. Perintahnya bukan margin auto. Sepertinya harus kita lakukan proses display block dulu ya teman-teman. Display membuat dia ke tengah itu dia harus sifatnya harus block. Kita simpan. Setelah block baru kita buat margin auto. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, sekarang tinggal kita kasih margin atas bawah, margin atas. Ini aja, 20 piksel auto. Biar ada atas bawahnya. Ups, gedean ya, 10 mungkin, 15 mungkin. Oke, selesai sudah. Masih ada waktu setengah jam. Bagian eh, kon bagian tengah kita udah selesai teman-teman. Ini ya, tuh kurang lebih sama lah ya. Nah, tinggal sekarang bagian biodata. Biodata. Oke. Sekarang kita buatkan HTML-nya dulu. Sama seperti tadi polanya ya. Em, Coba di sini biodata div ID bio container. Jadi bio container adalah kontainer yang sebagai tempat dari biodata gitu ya. Yang ini nih. Nah, bio container itu terdiri dari berapa elemen, teman-teman? Elemen gambar dan elemen informasi gitu ya. Nah, kita buatkan tuh elemen-elemennya. Yang pertama gambar, IMG. Gambarnya kita ambil dari gambarnya si Son Goku kecil ini. Dan bagian berikutnya yang sebelah kanannya ini adalah informasi. Dan ini harus kita kumpulin, kita bungkus dua buah ini. Oh enggak, ini kayaknya jadi satu deh ini ya. Segini ini jadi satu nih. Berarti ada, kita buatkan di sini, div ID information. Berarti bio info gitu ya. Bio info. Jadi bio info tuh yang ini ya teman-teman. Nih, segini nih bio info nih. Ya, bio info. Nah, bio info isinya apa aja? Ada heading 3 Salesforce gitu ya. Kita tuliskan di sini. Heading 3 sales atau bukan ya di sini biodata gitu ya. Biodata. Lalu ada paragraf. Kita tuliskan paragrafnya P pakai lorem aja biar nggak kelamaan. Lalu ada tulisan ini our focus. Atau nih kayaknya cocok buat apa nih? Alamat gitu ya. Em, Heading 3 lagi ya mungkin. Address misalkan. Terus ada ini. Oh, bukan address ya ini. Oh ya, bukan address berarti. Apa ya ini semacam hobi gitu ya.
jadikan di sini hobi gitu, hobiku aja. Konteksnya kan biodata ya, hobiku. Nah, hobiku itu ada beberapa, UL, LI, list item. Hobi yang pertama, traveling. Hobi yang kedua, nonton. Hobi yang ketiga, eh kuliner. Hobi yang keempat, sport. Udah cukup deh ya. Nah, selesai. Kita simpan HTML-nya udah selesai, tinggal nanti mikirin CSS-nya. Yang bagian ini CSS-nya ada main rumit ya, teman-teman. Nah, tinggal kita lakukan styling. Mungkin di gambarnya ini kita kecilin dulu deh, dia gede banget ya. Dia menu-menuhin tempat gitu ya. Jadi di bagian gambarnya Goku ini image, berarti image yang ada di bio container kita perkecil. Di sini berarti bio container IMG. Kita ingin gambarnya tidak sebesar itu. Berarti width-nya kita kecilin misalkan 200 pixel misal. Kita simpan. Nah, mhm, height-nya juga nggak apa-apa deh ya. Biar gepeng, itu ganti gepeng ya. Nggak apa-apa deh. Kita perkecil dulu sedikit. 150 mungkin. Nah itu apa segitu ya teman-teman. Em, Lalu kita buat dia center seperti elemen-elemen yang lain yang ada di atasnya gitu ya. Berarti di bagian si bio container ini kita kelompokin lagi layoutnya seperti yang ada di atas ini ya teman-teman. Biar ikut punya ada background putih, lebarnya 1000, margin auto dan ada border bottomnya. Nah, itu ya. Oke, satu lagi. Nah, ini geser ya, geser 20. Ini biar dia lurus seperti ini di sini. Match-nya kita geser. Yo, ini kita kasih margin left 20 pixel. Oh, 40 kayaknya. 40 pixel. Oke. Nah, tinggal kita eh, lakukan proses floating lagi, teman-teman. Yang ini di floating ke kiri, yang ini di floating ke kiri juga nggak apa-apa. Tapi ukurannya beda-beda ya. Tadi kan udah pakai 150 ya. Berarti sisanya ini 1000 dikurang 150 berapa teman-teman? Sekitar 800-an lah ya. Berarti untuk ukuran bioinfo kita buat ukurannya adalah 800 pixel gitu ya. Berarti di sini bioinfo kita buat width-nya 800 pixel. 800 pixel. Lalu kita float kedua elemen ini biar berdampingan. Ya, ingat sekali lagi perintah float akan mengakibatkan kerusakan kontainer. Tapi bisa kita betulin dengan menambah clear fix gitu ya. File, save all. Nah, ya udah bersamping-sampingan gitu. Tinggal kita tambahkan kontainer, penyangga kontainer. Seperti yang kita tambahkan di sini. Fix element. Berarti di bagian terakhir. Miliknya di bawah.
bioinfo di sini. Nah, oke. Itu ya teman-teman. Em, Tinggal kita ikuti aja seperti yang ada di sini ya. Dan gambar kita itu juga harus ada margin atasnya. Em, bioinfo. Ini kalau dikasih margin top, rusak nggak ya? Kita coba 20 pixel. Ya, dia nggak terlalu rapat di atas ini. Oh, nggak rusak ya. eh Sekarang bioinfo untuk heading 3. Bioinfo untuk heading 3, kita tambahkan padding top juga 20 pixel. Hmm, nggak mau ya. Bio container, bioinfo, heading 3 kan. Nggak mau. Coba kita hilangin dulu. Display block, display none. Itu udah bisa ya. Berarti makan margin top 20 pixel. Oke, nah itu udah ke bawah. Tinggal kita buat text align center. Text align center nggak mau. Display lock. Margin auto. Nggak mau ya. Nah itu ya. Sekarang udah center tulisan biodatanya. Eh, nah tinggal bioinfonya ini kita tambahkan margin left 30 pixel agar dia tidak terlalu rapat dengan gambar ini. Malah ke bawah ya teman-teman. Berarti 30 pixel ini kebanyakan gitu. 20 mungkin. 20 juga nggak mau. Apa ya? 10 mungkin. Nah, itu ya. Oke. Em, Biodata margin top. Ini margin aja. Kalau di sininya 0. Biar atas bawah ada marginnya gitu. Nah, lalu untuk paragraf juga ingin kita buat seperti tadi ya teman-teman. Text align justify.
Text align, justify. Hmm, kita tambahkan margin right 20 pixel. Nah, oke. Kita lihat tampilan yang diinginkan. Paragrafnya kurang banyak ya ini ya. Kita banyakin deh paragrafnya ya teman-teman. Paragraf ini kita banyakin tulisannya. Oke, sedikit lagi. Nah, ini tulisan our focus hobiku ini harusnya di sebelah kanan ya. Tapi ini ada di tengah. Itu gara-gara kita menambahkan perintah ini ya. Text align center. Jadi sama-sama heading 3 jadi kena semua gitu. Oleh karena itu, seperti tadi kita harus tambahkan kelas di sini ya teman-teman. Untuk bagian hobiku ini kita tambahkan kelas biar berbeda dia. Kelas text right, teks yang di kanan gitu maksudnya. Nah, text right kita text align right. Harusnya dia ke kanan ya. Oops, save all. Gimana? Hmm. Oh ya, text align right. Harus ada display block lagi. Display block. Ternyata nggak bisa teman-teman. Berarti saya cek dulu ya. Ini masalahnya di mana? Text right. Padahal bener ya udah ya. Text. Coba kalau kita display none. Nggak mau. Berarti selektornya salah ini ya. A3 text right. Kenapa? Bioinfo mungkin. Harus ada di bioinfonya mungkin. Kita coba ya. Nah itu ya. Ternyata harus di bioinfoin dulu. Baru sekarang text align send. Text align right. Oke, dah. Dia udah ke kanan tuh teman-teman. Tinggal kita tambahkan margin right 20 pixel lagi. Oke. Dan ada garis di sini ya yang diinginkan. Kita bisa tambahkan garis tersebut teman-teman. Dengan perintah apa? Masih ingat garis border bottom. Lebarnya 1 pixel atau 2 pixel. Terus jenis garisnya solid line. Lalu warnanya gray misalkan. Simpan, refresh. Oke.
Tinggal ini daftar hobinya kita buat ke kanan semua. Kita lihat dulu sini. Dia ada di UL ya, ULLI yang ada di bioinfo ya. Ah, berarti dengan cara yang sama seperti ini, bioinfo, ULLI. Kita tes dulu, display none. Kita hilangin dulu ya. Hanya untuk memastikan bahwa selektornya benar. Oke, hilang ya, benar ya berarti selektornya. Kita pilih list itemnya, dihilangin lagi, list stylenya none. Nah, itu tinggal kita arahkan dia ke kanan. Berarti plot right ya. Mau nggak ini? Kita coba aja. Nah, itu ya. Plot right. eh Text align right. Nah, itu dikit lagi. Kita tambahkan margin right 20 pixel. Margin top 0. Margin bottom kita tambahkan 2 pixel mungkin. Oke, saya rasa ini kayaknya udah selesai ya pekerjaan kita ya teman-teman. Dan waktunya ya pas, tinggal kurang dikit. Nah, eh ini project ya yang nanti teman-teman harus kumpulkan di tugas 2. Udah dibahas ya dari awal sampai akhir. Tinggal teman-teman ikuti aja apa yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi eh untuk gambar dan lain sebagainya, teman-teman bisa sesuaikan dengan gambarnya masing-masing. Ya, dan jangan lupa di-upload ke GitHub atau git.io ataupun hosting-hosting gratisan yang teman-teman mungkin punya atau berbayar juga boleh kalau emang teman-teman punya. Yang jelas harus di-online kan gitu ya. Yang paling simpel sih sebenarnya git.io itu ya. Gratis dan cepat prosesnya, nggak mesti harus nunggu-nunggu dan sebagainya. Nggak perlu domain dan sebagainya. Codingan yang terakhir, oke silakan. Oke silakan share dulu untuk check outnya ya teman-teman ke grup dulu. Mohon maaf sebentar. Check out, GWD, GWD pertemuan 3.
di WDA. Check out. Oh my God. Nah, silakan teman-teman melakukan check out dan ada pertanyaan di sini. Oke. Masih ada waktu, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ada waktu 6 menit. Dan untuk tugas tiga ya, tugas tiga saya coba share ke teman-teman. Tugas tiga jauh lebih mudah teman-teman. Sama teman-teman bikin tampilan layout ya, bahkan jauh lebih mudah di dengan aturan yang sama. Nih ya, membuat layout seperti ini. Layoutnya harus sama persis seperti ini ya, tapi gambarnya tuh boleh berbeda. Harus ada my profile seperti ini ya. My profile terdiri dari gambar dan teks. Lalu nih ya, my activity terdiri dari gambar dan teks. Minimal my activity-nya itu ada dua. Lalu warna background gelap dan warna konten adalah terang. Posisi konten di tengah. Ya, silakan. Ini tadi di tugas dua tuh hal-hal kayak gini udah dibahas. Ya, udah dibahas. Seharusnya teman-teman udah bisa ngerjain ini dengan lebih mudah. Ini lebih mudah dari tugas dua. Ini tugas tiga ini jauh lebih mudah. Kumpulkan hari Minggu. Iya, ini nanti saya share, ya, nggak ada masalah ya. Mungkin saya share-nya besok pagi ya. Karena abis ini saya kan ngajar dulu yang JBD 2 ya. JBD 2, JBDB gitu. Hmm, filenya boleh dikirim ke WA, file apa ya? Margin bottom di teksnya nggak ada. Maksudnya gimana? Di teks yang mana? Margin bottom di teks. Maksudnya gimana ya pertanyaannya ya? Saya nggak kurang paham. Pertanyaannya bisa lebih didetailkan. Margin bottom di teksnya nggak ada. Mungkin bisa didetailkan pertanyaannya. Saya kurang paham pertanyaannya seperti apa. Teks yang mana gitu? Teks yang mana? Hmm, Buku yang gasris. Buku yang gasris. Goku ada margin bottom. Ini kan Goku. Dia nggak punya margin emang. Karena kan kecil. Berarti untuk tugas paragrafnya tetap lorem. Nggak apa-apa ya Pak? Apa harus ada teksnya? Ya lorem nggak apa-apa. Iya akan saya share. Hobi, hobi itu ada garis lurus ya di bawahnya. Ada. Nih garis. Ya. Gunakan border bottom. Hobiku itu ada garisnya ya. eh Diakibatkan
Ini border bottom. Apalagi ya pertanyaannya? Nggak ada. Border bottom yang nggak nongol maksudnya. Ya cek lagi. Silakan dicek ini. Barangkali salah. Mungkin T-nya kurang satu atau apa. Cek ya. 1 menit lagi ya teman-teman. Silakan jangan lupa check out. Jadi kalau masih ada yang ingin tanyakan boleh ke grup. Yang jelas tadi kata Pak Yudis, tugas lo udah dipublish. Ya mungkin sudah atau belum cek. Silakan. Tugas dua-duanya ini harus dikumpulkan hari Minggu. Yang Pak, part 2 dan 3 tidak ada. Nggak ada. Tadi udah saya jawab ya. Part 2. Prioritas itu hanya sekali ya di part 1. Nanti di akhir ada post test. Post test nanti ada di pertemuan terakhir ya. Ya, waktunya udah habis. Saya akan akhiri sesi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em,